pelan, depan. Bentar, tahan dulu, Pak. Bersangkutan sebenarnya bukan, dia tidak mampu ya, dalam arti tidak pernah menggunakan senjata api tersebut, sehingga pada saat cuma dia karena rasa kebersamaan ya, dia sebagai bagian dari jaringan itu, kemudian diajak sebagai eksekutor dan alasan untuk perjuangan karena saudara NL ini merupakan anak daripada gurunya. Dan kebetulan orang tuanya NL ini juga sebenarnya sudah tidak ada. Menyampaikan bahwa tersangka akan dilaporkan kepada polisi. Inilah kekhawatiran yang memungkinkan kemudian yang bersangkutan mengambil inisiatif bahwa yang bersangkutan untuk melakukan untuk membunuh daripada korban tersebut. Kemudian saudara NL ini meminta tolong kepada saudara R alias M, ya. Ini merupakan suami siri dari tersangka ya, untuk membunuh korban. Jadi di situ sempat sebenarnya 2 kali. Jadi sekitar bulan Maret ya, tanggal 20 Maret ya. Kemudian ada sebagai joki, ada sebagai eksekutor, dan ada juga yang membawa senjata api. Ini dari ke-12 pelaku ini dengan berbagai peran, ya, perannya. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian seperti kita ketahui, kalau kita melihat dari kronologis awal, tanggal 13 Agustus terjadi penembakan, yaitu tepatnya di Ruko Royal Gading Square, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jadi waktu tadi saya sampaikan tanggal 13 sekitar pukul 13 ya. Adapun korban adalah saudara Sugianto berumur 51 tahun dan menembak dan tertembak ya. Jadi di mana ada 5 tembakan saat itu yang dilakukan oleh seorang ya. Ada 5 tembakan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Baik, kita mulai ya rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu. Yang saya hormati para pejabat utama hadir dan Polres Jakarta Utara. Baik, pada kesempatan pagi ini saya akan merilis pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan menggunakan senjata api ya, yang alhamdulillah dapat diungkap oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Utara. Dan kasus ini ya memang cukup bisa dikatakan cukup fenomenal ya, fenomenal. Kemudian kasus ini cukup
juga viral ya, hampir beberapa hari dan menjadi perbincangan baik di media sosial maupun di media elektronik. Tetapi alhamdulillah berkat kerja keras dan disinilah juga profesionalisme, kemudian kesabaran, ketelitian, serta analisa evaluasi yang dilakukan setiap hari. Jadi ada 12 pelaku ya, saya ulangi, 12 tersangka. Ini bisa dikatakan merupakan kelompok atau sindikat pembunuhan ya, tentunya dengan berbagai peran. Sebagai otak pelaku, kemudian yang merencanakan, kemudian ada yang kemudian untuk persaingan bisnis ini kecil kemungkinan, dan kemudian kita dalami terkait dengan permasalahan internal. Nah, dari sanalah kemudian kita olah TKP, lakukan penyelidikan sekian hari ya, kemudian baru kita dapatkan temukan ya titik terang terkait dengan kasus pembunuhan tersebut. Jadi untuk kronologis kejadian bahwa perlu saya sampaikan bahwa tersangka atas nama NL ya, NL ini perempuan, ini merupakan karyawan swasta ya pada PT Dwi Putra Tirtajaya. Jadi PT ini adalah milik korban ya, korban Sugianto sebagai pemilik daripada perusahaan tersebut. Yang bersangkutan ini bekerja sejak tahun 2012. Yang bersangkutan adalah sebagai admin bagian keuangan. Jadi untuk motif tersangka, jadi ada dua motif ini. Yang pertama, tersangka ini sakit hati ya, sakit hati dan yang bersangkutan marah ya. Marahnya kenapa ya, sakit hati dan marah, jadi ada dua hal ya, karena yang bersangkutan ini sering dimarahin oleh pelaku, oleh korban, saya ulangi. Dan yang kedua, memang ada beberapa pernyataan dari korban yang dianggap melecehkan selama ini ya. Jadi mereka sering marah-marah juga. Yang kedua, sering juga mengajak untuk melakukan hal-hal di luar gitu ya, di luar sebagai pimpinan ataupun karyawan. Jadi sering diajak untuk melakukan persetubuh, dan ada pernyataan-pernyataan yang mengatakan istilahnya ini ya, tidak laku gitu kan, sebagai perempuan tidak laku. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan ada rasa ketakutan karena yang bersangkutan dari tahun 2015 ya, tadi bagi saya dari tahun 2012 sampai 2020 ya, betul adalah di bagian admin ataupun bagian keuangan. Jadi selama ini banyak mengurusi pajak-pajak. Nah, pajak-pajak ini rupanya tidak semuanya disetorkan ke kantor pajak, tetapi di situ ada indikasi menggelapkan uang tersebut, sehingga ada beberapa kali teguran yang teguran dari pajak Jakarta Utara ke perusahaan tersebut. Nah, ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 51 ya, dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup dan atau paling lama penjara 20 tahun. Jadi ini beberapa pasal yang
disangkakan terhadap para pelaku ini. Jadi hal ini yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Ya, alhamdulillah ini berkat kerja